Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Meisya dan di sini saya akan membagikan video mengenai toko fashion di Kings. Dan pastinya saya akan mencari narasumber yang berjualan baju atau fashion lainnya di Kings. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini tuh aku Syawla Asyifa'a. Mau perkenalan diri dulu ya, Ibu. Syawla Asyifa'a dari SMA 10 Bandung. Aku Meisya dari SMA 10 Bandung juga. Saya Queen Kezira sama dari SMA 10 Bandung. Jadi di sini tuh kita ada tugas wawancara untuk tugas sekolah P5 gitu, Ibu. Jadi tentang kewirausahaan gitu. Jadi di sini Ibu usahanya tentang baju ya, Ibu. Baju di sekitaran Kings ya, Ibu. Kalau boleh tahu, perkenalan dulu ya. Perkenalan nama Ibu, siapa Ibu? Saya Sofi, tenant dari toko Yanisa. Oke, bisa. Oke, kalau boleh tahu Ibu udah berjualan di sini berapa lama gitu, dari tahun berapa? Awalnya mah dari sebelum King kebakaran sih. Kalau untuk jualan. Kalau di sini dari setelah kebakaran berarti sekitar tahun berapa ya? 2011 gitu. Kalau di King dulu di belakang Merlin, terus baru pindah ke sini. Saya lupa sih, sekitar 2011an kalau nggak salah. Berarti sudah lama ya, Ibu Udah ya? lama. Oke, masuk ke pertanyaan. Boleh. Pertanyaan pertama, dari banyaknya pilihan kegiatan usaha gitu. Kan Ibu ini fashion baju nih, kenapa enggak yang kayak celana atau yang lain gitu ya? Kenapa memilih usaha ini gitu yang dipilih? Baju ya, karena biasanya kalau baju yang suka fashion itu kan perempuan. Nah gitu, jadi ya saya milihnya perempuan, karena kalau laki-laki ya kales kayak gitu kan, kalau laki-laki kurang memperhatikan gitu ya. Iya. Memperhatikan apa ya, penampilan. Kalau perempuan kan cenderung pengen ganti model gitu kan, terus model bajunya itu kan selalu bergantinya tuh cepet banget gitu kan. Terus dari peluang usahanya juga kalau untuk baju ya itu lebih cepat lah dibandingin celana kayak gitu. Kalau celana kan kadang-kadang istilahnya kalau itu lagi kan gak kelihatan kan kalau celana ya. Nah kalau baju kan kelihatan nih yang kemarin gitu atau yang gini lah. Jadi kan rata-rata cenderung, kenapa saya lebih memilih perempuan, karena perempuan lebih memperhatikan fashion gitu. Iya pasti belanja cekot. Oke. Yang kedua, bagaimana potensi pemasaran saat ini gitu? Apakah di sini tuh ramai atau sepi pembeli gitu? Saat ini memang lagi ada kemerosotan ya, memang hampir 60% lah dari setelah corona, malah lebih bagus corona masih bagus, sebelum corona bagus lah otomatis. Terus banyak faktor sih, salah satunya karena corona, tapi corona masih bagus karena orang dia lockdown, diam di tempat, jadi belanja baju kan otomatis gitu. Terus kalau sekarang karena setelah dibuka lagi udah nggak lockdown lagi, orang lebih memilih untuk mudik, jadi belanja baju di nomor sekian kan gitu, jadi agak omset otomatis menurun kan. Pokoknya dari corona itu lumayan turun, sekarang tambah turun lagi gitu. Mungkin karena ini, banyak penjual yang online juga itu pasti karena online pasti itu juga, tapi online juga sih sebetulnya, saya juga online juga tetap aja sih nggak, bukan karena itu sih, karena daya beli masyarakatnya sekarang mungkin minim ya. Terus juga Karena efek global itu loh, krisis global itu ya kan. Karena memang sebelumnya juga Menteri Keuangan kan memang mewanti-wanti kan kalau kita bakal kena imbas, jadi harus save money lah gitu kan, buat ya ini nih terasa nih sekarang gitu ya, kayak sekarang lihat ya. Nah tahun-tahun sebelumnya ya lumayan yang masuk, kalau sekarang kan begini gitu kan, lesu, dan online pun juga nggak semudah seperti perkiraan orang ya di online. Gampang gitu ya.
oh yang COD ternyata COD juga yang COD rata-rata dibalikin lagi numpuk ya kan, nah kayak gitu. Sebetulnya lebih ke daya beli ya, daya beli. Mungkin kalau misalkan hari weekend atau misalkan kayak lebaran kemarin nih, apakah ramai atau sepi mungkin? Menurun, ada penurunan memang dari lebaran. Biasanya lebaran itu minggu kedua udah mulai ramai. Kalau minggu pertama itu aja nggak, karena orang masih adaptasi sama lebaran ya, puasa jadi masih capek, masih gimana gitu ya. Jadi maksudnya bukan capek, ngantuk lah gitu karena lapar gitu, jadi banyak diam di rumah, lebih memilih memasak gitu kan. Minggu kedua udah mulai pada belanja nih gitu kan. Minggu kedua sampai lebaran itu, sampai takbiran biasanya lumayan omset. Nah ini minggu kedua itu cuman hari-hari tertentu kayak hari biasa aja gitu. Jadi memang ada penurunan. Nggak tahu ya, ini kan lingkungan sini ya. Kalau di yang lain, cuman kalau saya ngobrol sama sesama tenant yang bukan di sini, yang suka, kita kan kadang suka ikutan pameran gitu. Nah otomatis ada yang survei dong, yang ngadain pamerannya itu. Jadi yang terbaik itu penjualan ya, dari segi penjualan yang terbaik itu ada di Pascal kalau nggak salah ya Pascal. Terus kalau pengunjung terbanyak di King, tapi malah pengunjung terbanyak juga tidak membuktikan bahwa pengunjung banyak terus otomatis penjualan pun ramai gitu, kayak gitu ya. Ini kan ada perkumpulan pedagang juga kan. Jalan-jalan doang. Nah gitu. Kalau dari survei pengunjung terbanyak emang King, tapi dari omset penjualan Pascal katanya gitu sih, seperti itu menurut rekan-rekan ya yang ikut pameran ya. Itu bisa jadi valid, bisa jadi ini ya, karena mungkin yang disurveinya beberapa tempat aja, nggak se-Bandung gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang ibu lakukan? Hasilnya apakah ya tadi sih omset ada menurun omset ya, memang menurun. Pokoknya selama dari corona ini terus mengalami penurunan gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu berapa pendapatan per hari? Untuk sekarang, kalau sekarang itu per hari, kadang nggak kalau dari sini ya, kalau yang offline itu sehari itu kalau saya nggak akan nominalnya, nggak akan sebutin ya, paling saya berapa potong baju gitu kan yang keluar, paling sehari itu satu aja deh, dianggapnya satu aja gitu, karena ada satu hari, kadang satu harinya saya nggak penglaris gitu ya, nggak ada yang penjualan kan kayak gitu, karena kondisinya seperti ini setelah puasa ya. Kalau waktu puasa, makanya kita kan kalau para pedagang itu ngandelinnya puasa ya. Kalau puasa itu paling ini kan 5, paling sedikit itu 5, dengan range harga yang lumayan. Saya kan butikan paling di harganya itu 3,5, paling rendah 3,5. Kalau yang casual kan baju-baju kayak biasa, kaos itu kan rata-rata atasan itu kan 150 kan, atasan tuh 100 sampai lebih lah, 100 lebih gitu. Jadi ya anggaplah kita kalau untuk kondisi kayak gini, anggap aja satu potong lah gitu. Karena ada hari yang kita nggak ada penjualan, no sale gitu, penjualan untuk di sini di MD. Selanjutnya, apakah cukup untuk membiayai kebutuhan ibu? Makanya kalau untuk di sini itu, karena kan kalau saya buka ini bukan untuk sehari-hari kan, karena kan makanya untuk membantu perekonomian suami gitu kan. Karena kalau kita perempuan itu kan nggak bisa ya ngandelin suami, kadang gitu ya, kadang ada kadang enggak. Jadi ya kalau dibilang membantu ya alhamdulillah lah, kita nggak boleh menghilangkan rezeki juga ya. Gitu. Selanjutnya, apa sih kendala yang ibu hadapi selama jualan di sini? Bersaing dengan online. Karena itu di sekitaran sini enggak gitu. Kalau sekitaran sini ya otomatis pasti kalau yang barangnya sama kan memang dia jadi kompetitor kita kan. Cuman kan kembali lagi ya, yang depan belum tentu, karena dia depan terus otomatis laku, belum tentu gitu. Karena dia belakang belum tentu juga dia ya kalau udah jelas kalau belakang kan berarti sisa gitu kan, pasti depan juga, tapi yang depan pun belum tentu gitu kan. Jadi sebetulnya enggak kalau barang yang sama di sini enggak dijadiin patokan, yang sebetulnya yang online sih sekarang yang jadi karena ada online, otomatis online lebih murah ya, ya kan. Berarti
masyarakat itu lebih memilih online. Dia duduk manis, pegang HP, duduk manis, udah cekot-cekot, nah gitu, nah gitu, gitu. Panas banget. Nah kayak gitu. Apa harapan ibu ke depannya buat usaha ibu? Ya pasti harapannya ya semua juga ya pengennya maju ya, pengennya kembali lagi kayak dulu lagi kan, bisa sampai ya dulu rame banget, rame lah pokoknya di sini. Sampai saya dulu kan di bawah, di bawah, di atas, saya di atas ngeliat ke bawah itu pengunjung tuh banyak aja ngeliat rame gitu, ke atas pun nyampe ke atas otomatis kalau di sini rame nyampe ke atas kan. Ini ngeliat seperti ini kan, nah kayak gini ya jadinya ya harapannya ya ini gimana sih gitu, pengen ada perubahan lah ke depannya gitu. Sebetulnya para pedagang juga udah ngusahain kan, dengan maksudnya minta ada regulasi yang jelas antara pedagang online sama offline kan. Cuman ya udah ada sih sebetulnya ya, cuman masih tetap tidak menguntungkan pedagang offline gitu. Lebih ke online-nya sekarang. Online gitu ya. Mudah, cepet juga. Dan memang sih kalau katanya ada yang bilang atau yang offline harus ngikutin zaman lah, harus online. Kata siapa, kita ngikutin juga, cuma kan tidak semudah itu gitu. Algoritmanya kan. Nah gitu ya. Apalagi kalau yang online itu kan dia pemain-pemain lama. Terus kalau saya kan termasuknya hitungannya baru setelah mulai terasa begini. Soalnya tadi dari awalnya ya offline gitu. Online pun paling ya dari WhatsApp grup kayak gitu kan, kayak gitu. WhatsApp status kayak gitu. Kalau WhatsApp berarti lingkupnya kecil dong, orang-orang yang kenal, langganan kita yang pernah kesini dari tahun ke tahun kayak gitu kan. Nah kalau yang kayak TikTok, sebutin brand jadi sebutin ini ya, aplikasinya TikTok, Shopee, yang lain-lain lah kayak gitu, itu kan mereka se-Indonesia istilahnya gitu kan, jadi saingannya itu aja sih yang paling berat ya sama online. Terus yang online sekarang itu kan dia yang pelaku-pelaku yang sudah pabriknya gitu, konveksinya yang turun langsung. Sementara kalau saya kan justru dulunya misalkan nih saya ngambil ke produsennya jualin, kalau sekarang produsennya turun langsung online, otomatis harga yang harus dijualkan gitu. Nah kita kan bingung, bersaing dong gitu, yang beli satuan eceran bisa ngambil harga untuk jual gitu. Jadi kita bingung harus maksudnya ngejual harga berapa gitu. Sementara dari sananya pun segitu, sama kayak konsumen yang beli biasa. Terus kan kita harus bayar biaya sewa, lebih banyak pengeluarannya, otomatis tinggi. Tapi konsumen itu ya harapannya sih pengennya ya konsumen itu ngerti gitu, kenapa kalau ada kemahalan, ada perbedaan harga offline dan online ya itu seperti itu, nggak bisa disamain karena kan kita bayar sewa belum bayar SPG. Sekarang SPG-nya lagi libur ya, karyawan SPG yang jaga lagi libur karena kan saya kasih libur lah, kasihan. Bayar SPG kan, terus listrik belum BU kayak gitu. Itu kan harus dipikirkan juga itu. Belum penjahitan, saya kan jahit juga kan. Gitu, belum penjahitnya juga ya gitulah gitu. Makanya kenapa cenderung lebih mahal, tapi kadang si konsumen nggak mau ngerti kok di sini segini harganya, ya udah jadi bingung gitu ngejelasinnya. Lebih mengerti gitu. Gitu, karena kalau dijelasin juga jadinya kan capek gitu, buat apa ya. Kadang suka ada yang minta kayak nawar segini. Nawarnya hampir, padahal kita naikin nggak nyampe 50% naikin itu ya sesuai dengan ngambilnya minim aja lah untuk kondisi kayak gini. Yang penting udah keluar satu, ada lebihnya sedikit pun udah alhamdulillah gitu. Jadi mungkin harapan ibu kedepannya konsumen bisa lebih mengerti gitu ya. Gitu. Pedagang offline ini Pasti. lebih sulit daripada online gitu. Tapi emang maksudnya kalau penetapan harganya itu nggak bisa kayak online gitu. Kalau online kan bisa lebih murah. Kalau di sini kan gitu, karena ya yang tadi udah disebutin lah gitu. Kenapa nggak bisa sama kayak online, ya itu dia banyak faktor gitu yang harus diperhitungkan. Kalau untuk dari segi harapannya untuk ya pemerintah jadi lebih jauh kan, ya itu gimana gitu caranya nih, ya maksudnya untuk membangkitkan UMKM gitu yang lagi terpuruk kayak gini tuh gimana gitu buat pemerintah. Regulasi dari pemerintah sama pengertian dari konsumen mungkin gitu ya kayak gitu. Oke, mungkin ibu cukup sekian pertanyaan wawancara hari ini. Ibu makasih banget udah mau sama-sama ya.
Kesimpulan dari hasil wawancara tadi, Ibu Sophie sudah membuka butik dari sebelum Kings kebakaran, sekitar 2011. Ibu Sophie memilih untuk berjualan baju fashion perempuan karena perempuan lebih memperhatikan fashion dan banyak sekali model-model pakaian yang unik dibandingkan dengan laki-laki hanya kaos saja. Potensi pemasaran saat ini memang ada kemerosotan hampir 60% dari setelah corona dan bahkan lebih baik saat corona. Dan banyak faktor lain, salah satunya toko online. Selain itu mungkin karena daya beli masyarakat yang minim karena krisis global, dan juga Menteri Keuangan mewanti-wanti kalau bakal kena imbas. Jadi harus save money. Dan jadi terasa saat sekarang. Ibu Sophie juga menyebutkan omset penjualan terbaik itu ada di Pascal, sedangkan pengunjung terbanyak ada di Kings. Tetapi pengunjung terbanyak juga tidak membuktikan bahwa penjualan pun ramai. Untuk kendala yaitu bersaing dengan online, karena online bisa lebih murah dibanding toko offline. Harapan kedepannya ingin lebih maju, ingin seperti dulu, dan ingin ada perubahan. Mungkin segitu saja video mengenai jenis usaha toko butik di King. Sekian, terima kasih, dan sampai ketemu lagi.